Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Psikologi Bisnis 2. Kali ini kami akan membahas tentang Business Psychology Framework. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 atau kelompok kami sendiri. Yang pertama ada Marcelo Badilango, lalu ada Ramdan Malik Prawira, Nisrina Sabita Zulfikar, saya sendiri Patria Putri Aywanira, lalu ada Niken Sri Pangesti, Cindy Ananda Aulia, Fadel Ayafah, dan Ikhlasun Naas Ibrahim. So, what is psychology business? Psikologi bisnis adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks dunia kerja dan organisasi bisnis. Yang dimana fokus utamanya itu adalah gimana cara kita bisa memahami bagaimana faktor psikologis itu seperti motivasi, emosi, kepribadian, kepemimpinan, komunikasi, ataupun dinamika kelompok lainnya itu bisa mempengaruhi kinerja, produktivitas, kepuasan kerja, dan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Lalu tujuan dan fungsi psikologi bisnis ini tuh apa? Psikologi bisnis ini tuh punya peran dalam ngembangin kompetensi dan potensi karyawan, baik melalui pelatihan, ataupun coaching, ataupun pengembangan karir yang nantinya akan nyiptain lingkungan kerja yang sehat dan mendukung pastinya. Sehingga si karyawan ini ngerasa puas, bahagia, dan terhindar dari yang namanya stres kerja. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya adalah mencakup pengamatan, pencegahan, perbaikan, dan pengembangan aspek psikologis dalam lingkungan kerja. Oke, yang berikutnya ada komponen utama dalam bisnis psychological framework. Untuk yang part A, itu ada strategic direction capital. Lalu kita bergerak sedikit ke tentang philosophic and value. Ya. Nah, dalam perkembangan ilmu psikologi bisnis, aspek filosofik ini dan value ini menjadi dua elemen yang sangat penting ya, yang membentuk kerangka kerja, organisasi, dan perilaku kerja. Keduanya itu berperan penting dalam mengarahkan cara organisasi memahami manusia sebagai sumber daya, serta bagaimana mereka membentuk lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, filosofik sendiri atau filosofi dalam konteks psikologi bisnis itu merujuk pada pandangan dasar atau keyakinan mendalam mengenai hakikat manusia, makna kerja, dan tujuan keberadaan organisasi. Lalu di sini saya mengambil beberapa kutipan penting dari salah satu ilmuwan yang berbunyi the philosophical foundation of business psychology lies in understanding human nature, ethics, and organizational purpose, which guide managerial behavior and human resource strategies. Yang berarti pendekatan filosofis ini akan memengaruhi bagaimana strategi manajemen diterapkan, termasuk pendekatan terhadap kepemimpinan atau leadership, motivasi dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang berikutnya, ini lebih fokus ke value, ya, nilai-nilai yang diyakini penting oleh individu maupun organisasi sendiri. Nah, dalam konteks ini, nilai menjadi kompas moral dan perilaku yang menentukan cara organisasi menjalankan operasionalnya, serta bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain. Nah, nilai-nilai organisasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, dan pembentukan budaya kerja. Lalu di sini saya mengambil beberapa kutipan lagi yang berfokus pada value yang berbunyi, organizational value serves as a guiding compass for behavior, shaping employee attitudes and influencing psychological contracts within the workplace. Yang berarti nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, inovasi, dan tanggung jawab berperan dalam membentuk iklim psikologis dan hubungan antar individu dalam organisasi. Jadi yang seperti saya jelaskan, filosofik dan value ini saling berkesinambungan ya, atau saling menyatu ketika ini bisa diterapkan di dunia organisasi atau perusahaan. Lalu kita bergeser sedikit ke vision and mission atau visi dan misi. Nah, untuk visi ini adalah gambaran masa depan perusahaan ya atau organisasi
yang memberikan arah jangka panjang serta berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi anggota organisasi. Nah, dalam konteks psikologi bisnis, visi yang kuat membantu meningkatkan sense of purpose atau rasa memiliki pada tujuan di setiap individu dalam organisasi. Di sini ada kutipan yang berbunyi, "Vision serve as a motivational tool that guides employee behavior by providing a completing picture of a desired future and aligning individual efforts with organizational goals." Yang berarti, dengan visi yang jelas, karyawan cenderung memiliki orientasi jangka panjang, lebih terlibat, dan terdorong untuk berkontribusi secara maksimal karena merasa menjadi bagian dari tujuan besar yang sangat bermakna. Lalu kita bergeser sedikit dari kembaran visi, yaitu misi. Nah, misi di sini itu menjelaskan tujuan utama organisasi saat ini, termasuk nilai inti dan pendekatan strategis yang digunakan untuk mencapai visi. Nah, dalam kerangka psikologi bisnis, misi berfungsi sebagai pedoman praktis yang memberi kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan untuk siapa organisasi bekerja. A mission statement plays a central role in shaping organizational culture and influencing employee commitment by clarifying the organization's purpose and values. Yang berarti, misi yang efektif itu tidak hanya menjelaskan tujuan organisasi, tapi juga memperkuat keselarasan nilai antara individu dan organisasi, yang juga berperan untuk meningkatkan employee engagement, kepuasan kerja, dan loyalitas. Oke, kita bergeser sedikit ke bisnis objektif and target. Oke, di sini saya menjabarkan menjadi dua kotak ya, supaya lebih mudah dibaca. Bisnis objektif itu adalah tujuan strategis utama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam konteks ini, objektif ini dirancang tidak hanya berdasarkan aspek keuangan, tetapi juga mencakup kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, budaya kerja, dan produktivitas tim, dan pertumbuhan personal. Lalu bisnis target, ini semacam angka atau penanda atau parameter spesifik dalam organisasi atau perusahaan yang terstruktur yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Target ini sebenarnya lebih bersifat taktis dan kuantitatif daripada objektif, serta dapat digunakan untuk mengukur progres secara rutin. Loki dan Latham pernah menjelaskan, target yang dirancang dengan pendekatan psikologi bisnis memperhatikan prinsip motivasi, seperti goal setting, yang menyatakan bahwa target yang spesifik dan menantang akan lebih meningkatkan kinerja yang lebih signifikan dibanding target yang umum atau yang mudah. Jadi secara singkatnya saya jabarkan di bawah, bisnis objektif adalah apa yang ingin dicapai secara strategis oleh organisasi atau perusahaan. Secara bisnis target adalah parameter yang sangat terukur dan sangat sistematis yang menunjukkan progres terhadap objektif. Begitu. Oke, lalu yang berikutnya ada strategic intent. Nah, strategic intent sendiri ini merujuk pada niat strategis ya, jangka panjang organisasi yang menjadi landasan utama dalam membentuk arah, budaya, dan perilaku kerja organisasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Hamel and Prahalat tahun 89. Dan mereka memahami lebih dari sekedar rencana, melainkan sebagai visi ambisius yang secara psikologis dapat menginspirasi, menyatukan, dan memotivasi seluruh anggota organisasi ataupun dapat mengengage, menyatukan ya, seluruh anggota. Nah, di sini secara singkatnya, strategic intent adalah lebih menekankan keselarasan antara tujuan bisnis dan faktor-faktor psikologis karyawan, seperti makna kerja, meaningful work, keterlibatan, engagement, dan motivasi intrinsik.
Jadi di sini ada leadership and management. Jadi leadership adalah kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan individu atau tim untuk mencapai tujuan bersama melalui visi yang inspiratif, komunikasi efektif, serta keterangan sikap dan perilaku. Seorang pemimpin tidak hanya menetapkan arah, tetapi juga membangun kepercayaan melalui empati, mendengarkan aktif, dan memberdayakan anggota tim. Dengan memahami faktor psikologi seperti motivasi intrinsik, gaya komunikasi, dan dinamika kelompok, pemimpin dapat menciptakan iklim kerja yang mendukung inovasi, kolaboratif, dan pertumbuhan personal. Nah, selanjutnya juga ada manajemen. Jadi manajemen ini mencakup serangkaian proses sistematis perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada organizational culture. Jadi, organizational culture adalah kumpulan nilai, keyakinan, yang norma yang mengarah cara anggota perusahaan berperilaku dan berinteraksi. Nah, pembentukan budaya organisasi terjadi melalui proses sosialisasi. Pemimpin menanamkan nilai inti melalui kebijakan, komunikasi, dan perilaku, sementara karyawan menyesuaikan diri melalui interaksi rutin dan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan tindakan mereka. Budaya yang kuat akan memperkuat motivasi, koordinasi, serta inovasi, sekaligus membantu organisasi menghadapi perubahan eksternal. Sebaiknya, budaya yang tidak selaras dapat menimbulkan resistensi, miskomunikasi, dan penurunan kinerja. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya melalui pelatihan dan penghargaan, perilaku positif, dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Infrastruktur mencakup sistem dan teknologi dasar yang menunjang aktivitas operasional organisasi seperti sistem ERP, jaringan komunikasi, dan software kerja kolaboratif. Dalam psikologi bisnis, infrastruktur yang baik membantu mengurangi stres kerja, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan kolaborasi. Contohnya yaitu perusahaan yang menggunakan Microsoft Teams dan sistem cloud untuk mempercepat komunikasi dan akses dokumen antar tim. Yang kedua ada manajemen teknologi. Manajemen teknologi merujuk pada metode dan alat yang digunakan untuk mengelola proses dan sumber daya manusia seperti sistem manajemen kinerja, metode agile, atau dashboard berbasis data. Dalam konteks psikologi, ini membantu meningkatkan kejelasan peran, motivasi, dan keterlibatan karyawan. Contohnya, manajer yang menggunakan OKR atau Objectives and Key Result untuk menetapkan tujuan tim secara transparan dan mengukur kemajuan secara rutin. Slide berikutnya ada knowledge dan information management. Knowledge dalam organizational capital merujuk pada pengetahuan kolektif yang dimiliki organisasi, termasuk pengalaman, keterampilan, dan informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi. Sebagai contoh, perusahaan yang menyimpan dokumen proyek dan berbagai praktik terbaik antar tim akan lebih cepat beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang baru. Yang kedua ada information management. Information management adalah proses mengatur, menyimpan, dan mendistribusikan data agar informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah dan digunakan secara efisien dalam kegiatan organisasi. Informasi manajemen dalam konteks organizational capital adalah cara organisasi mengelola data dan informasi sebagai aset strategis yang mendukung proses, struktur, dan pengambilan keputusan. Contohnya seperti sistem manajemen informasi yang menyimpan kebijakan SOP, laporan keuangan, dan data operasional yang memungkinkan organisasi mempertahankan kontinuitas, menghindari kesalahan, dan mendorong inovasi jangka panjang. Selanjutnya ada human capital. Lalu di human capital yang pertama ada individual competence, yaitu kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Lalu
sebagai contoh misalkan seorang staf akuntansi yang menguasai software keuangan, memahami regulasi pajak, serta disiplin dan teliti. Selanjutnya ada tim shape competence yang dimana kemampuan individu untuk bekerja sama secara kolaboratif dalam tim termasuk kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, serta menyelesaikan konflik dan mendukung tujuan bersama. Seperti contoh, misalkan dalam proyek pemasaran, anggota tim saling berbagi tugas, lalu memberi umpan balik dan menyelesaikan konflik tanpa mengganggu produktivitas yang ada. Terima kasih. Selanjutnya yaitu organizational kompetensi. Nah, organizational kompetensi yaitu adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara keseluruhan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan mencapai tujuannya. Nah, misalnya organizational kompetensi itu mirip seperti kekuatan bersama dalam sebuah tim. Organizational kompetensi ini juga bukan soal tentang keahlian individu, tetapi juga lebih kepada sebuah bagian organisasi, orang-orangnya, sistemnya, dan juga budaya kerjanya. Dan juga proses-proses bekerja sama dengan baik agar perusahaan bisa berjalan lebih sukses. Nah, contohnya itu misalnya perusahaan yang kompetennya secara organisasi tahu cara melatih karyawannya, punya sistem kerja yang jelas, teknologi yang mendukung, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Semua hal itu bisa jadi kesatuan kemampuan organisasi. Oke, selanjutnya yaitu ada social and environmental kompetensi atau bisa disebut juga kompetensi sosial dan lingkungan. Nah, kemampuan ini seseorang untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain dan juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, penjelasan sederhananya bisa dibagi jadi dua, yaitu yang pertama kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, dan juga bekerja sama dengan orang lainnya. Misalnya, mendengarkan dengan baik, menghargai pendapat teman, dan juga menyelesaikan konflik tanpa bertengkar dan mampu bekerja dalam kelompok. Nah, yang kedua yaitu kompetensi lingkungan. Nah, kompetensi lingkungan ini adalah kesadaran dan kepedulian terhadap alam dan lingkungan tempat tinggal mereka. Contohnya yaitu seperti tidak membuang sampah sembarangan, hemat air dan listrik, serta ikut menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Secara sederhana, seseorang yang mempunyai social and environmental kompetensi adalah orang yang bisa bersosialisasi dengan baik dan juga peduli terhadap lingkungan hidupnya. Selanjutnya ada implementasi dalam dunia nyata. Nah, implementasi business framework di dalam dunia nyata ini adalah untuk membantu organisasi merancang, menjalankan, dan mengevaluasi strategi bisnis secara lebih sistematis dan terukur. Perusahaan yang menggunakan framework ini untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang pasar, serta menyelaraskan operasional dengan visi dan misi perusahaan. Dengan penerapan yang tepat, business framework dapat meningkatkan efisiensi daya saing dan adaptabilitas organisasi terhadap lingkungan bisnis. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari business framework ini adalah business framework berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menyusun strategi dan menjalankan operasional secara lebih terarah dan efisien. Organisasi dapat menganalisis situasi secara menyeluruh, merumuskan langkah strategis, serta mengevaluasi pencapaian tujuan bisnis. Penggunaan framework yang sesuai dapat memperkuat proses pengambilan keputusan, mendorong inovasi, dan memastikan kelangsungan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai Business Psychology Framework. Sekian presentasi dari tim kami atau kelompok kami. Jika ada yang tidak dimengerti ataupun ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa, bye!